Crab mentality merupakan fenomena psikologis di mana seseorang atau sekelompok orang merasa tidak senang atas kesuksesan orang lain dan berusaha menghambat kemajuan mereka. Istilah ini berasal dari analogi perilaku kepiting dalam ember, di mana ketika salah satu kepiting mencoba keluar, kepiting lain akan mencapit dan menariknya kembali ke dalam sehingga tidak ada yang berhasil keluar. Meski terdengar unik, nyatanya crab mentality di lingkungan kerja akan merugikan secara sosial maupun emosional. Fenomena ini akan membentuk persaingan yang tidak sehat karena perilaku seseorang yang berusaha menarik turun atau menghambat orang lain agar tetap berada pada tingkat yang sama. Lalu, bagaimana mengantisipasi dan mencegah crab mentality di lingkungan kerja? Baik, kami telah bersama dengan Mbak Vinandita Utari selaku psikolog. Halo, selamat siang Mbak Vina, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Selamat siang juga. Baik Mbak Vina, terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk hadir di Halo Indonesia. Mbak Vina, langsung saja, ini sedang ramai dibicarakan bahwa fenomena crab mentality yang rasa-rasanya ini dapat merugikan karena melihat kesuksesan dari orang lain begitu ya Mbak ya. Kalau dari terminologi psikolog sendiri, sebenarnya crab mentality itu apa sih Mbak? Ya, sebetulnya crab mentality itu kalau kita cari di DSM-5 gitu ya, tidak ada yang namanya crab mentality. Tapi ini adalah sebuah fenomena sosial di mana yang menggambarkan orang-orang dengan mental yang lemah gitu ya, yang iri. Nah, kenapa disebut dengan crab mentality? Kalau kita lihat crab itu kan kepiting ya, jadi sebuah fenomena yang menggambarkan seolah-olah ini kepiting yang di dalam ember gitu ya, kalau dia mau naik ke atas puncak, kepiting itu sifatnya akan menarik teman-temannya. Nah, orang-orang dengan profil crab mentality adalah orang-orang yang tidak ingin melihat orang lain itu sukses, orang lain itu lebih unggul daripada dirinya, sehingga berusaha menjatuhkan temannya atau menjatuhkan orang lain yang berada di sekitarnya yang dia rasa itu bisa menjadi ancaman buat diri dia. Nah, itu disebut dengan crab mentality. Jadi ini adalah sebuah fenomena sosial yang menggambarkan perilaku seseorang yang iri atau tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Oke, tidak suka atau tidak senang melihat kesuksesan dari orang lain atau temannya sendiri begitu ya Mbak ya. Lalu sebenarnya faktor apa sih Mbak yang menyebabkan adanya seseorang ini merasakan crab mentality seperti itu? Ya, seseorang yang mengalami crab mentality di dalam dirinya itu ada rasa iri, dengki, rasa tidak puas ya. Kalau kita gali lebih dalam, biasanya ada masalah-masalah di masa lalu yang belum selesai. Sehingga terbawa ketika dia remaja, dia dewasa, sampai dengan dia masuk ke lingkungan pekerjaan. Jadi ada masalah di masa lalu yang belum terselesaikan. Bisa jadi gitu ya, mungkin di masa kecilnya, misal contoh, apakah suka dibanding-bandingkan dengan kakak atau adiknya yang secara tidak sadar orang tua mungkin membandingkan gitu ya, atau juga orang ini dia melihat kok saya tidak seperti teman-teman saya ya gitu ya, ada rasa iri yang dia pendam, yang tidak terselesaikan, yang tidak terpuaskan, sehingga pada akhirnya itu dia berperilaku atau orang ini berperilaku tidak menyukai orang lain untuk maju. Ya, biasanya mereka ini bergerak dengan cara yang halus, tidak langsung merta-merta bahwa kamu mau maju, kamu mau sukses, atau kamu mau berprestasi, saya cegah. Biasanya mereka dengan cara yang halus, tidak langsung serta-merta. Misalnya mereka bisa jadi misalkan menakut-nakuti, misalnya Dede, kamu gak usah ikut lomba, saingannya banyak, nanti itu kan lombanya susah loh gitu. Jadi mereka masuk dengan cara yang halus, alih-alih mereka termotivasi melihat kesuksesan orang lain, justru mereka ini merasa bahwa itu menjadi ancaman buat diri. Oke, baik Mbak. Apakah ini juga ada kaitannya nggak sih Mbak Vina melihat zaman sekarang begitu ya, ini kan susah banget cari kerja. Mungkin melihat temannya yang sudah mendapatkan kerja. Jadi timbullah mental crabs tersebut begitu, yang sampai akhirnya membuat mereka jadi iri dan dengki. Ya, kalau kita melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, misalkan ya,
banyaknya kelulusan, tapi juga mungkin belum diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan, atau juga ada anak-anak yang berprestasi tapi tidak tersalurkan untuk ikut lomba-lomba misalnya ya, itu bisa jadi menjadi pencetus seseorang itu pada akhirnya mengalami crab mentality itu tadi. Melihat orang lain sudah mencapai di posisi tertentu, melihat temannya sudah lulus SMA langsung kuliah, tapi kok saya belum ya, atau melihat temannya sudah lulus kuliah, tapi saya mahasiswa berprestasi, tapi kok saya nggak bisa dapat beasiswa ya, atau tapi kok saya tidak bisa ikut menang lomba ya, atau dia melihat teman-temannya yang sudah masuk ke dunia kerja, dia sendiri belum gitu. Jadi kalau dilihat, kita tidak bisa menjadikan ini faktor tunggal saja, apakah karena adanya masalah kesenjangan dalam karir kah, atau dalam pendidikan kah, tapi ini sebuah situasi yang kompleks, yang pada dasarnya seseorang itu ketika dia mengalami crab mentality, pasti di dalam dirinya ada ketidakpuasan, dan ada merasa terancam ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih unggul dari dirinya. Oke, baik. Ada rasa ketidakpuasan yang muncul dari dirinya, begitu ya Mbak ya. Apakah ini bisa dikategorikan dari faktor psikologisnya Mbak, atau ini juga terbentuk akan dari lingkungan sekitarnya sampai akhirnya mereka memiliki crab mentality itu? Ya, jadi faktor membentuknya itu bisa dari dua hal, dari internal dalam diri dia sendiri dan dari eksternal ya. Dari dalam diri sendiri apa misalkan contohnya? Oh, memang kurang termotivasi, daya juangnya kurang gitu ya. Mentalnya lembek gitu, baru dikritik dikit langsung melempem gitu kan. Nah, langsung tidak mau menggali lebih jauh lagi. Oh, saya punya potensi diri apa ya yang bisa saya gali misalnya. Nah, yang kedua, yang dari eksternal. Ada juga pemicu-pemicu dari lingkungan di luar dirinya dia yang tidak sanggup atau tidak bisa dia kontrol sendiri. Artinya dia bisa jadi punya tekanan atau punya harapan dari orang tuanya atau dari lingkungannya yang pada akhirnya dia tidak bisa mencapai itu. Nah, ketika seseorang punya tuntutannya tinggi, ada tekanan, dia merasa stres, gitu kan? Ketika dia merasa stres, ada tekanan, akhirnya yang muncul adalah rasa iri. Kok dia bisa maju ya? Kok saya enggak? Kok dia terpilih ya? Kok saya enggak terpilih? Kok dia lebih unggul dari saya ya? Pada akhirnya, alih-alih mengkoreksi diri, yang ada justru merasa bahwa membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Oke, baik. Kalau ini bisa dikategorikan dengan gangguan psikologis nggak sih Mbak dengan adanya crab mentality ini? Ya, bisa ketika kondisinya semakin parah, kemudian jadi tidak termotivasi, bahkan mungkin mengurung diri, atau dia jadi membatasi dirinya untuk masuk ke pergaulan yang lebih luas lagi, ini bisa menjadi suatu tanda-tanda ada permasalahan psikologis gitu ya. Di mana orang ini perlu dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya, perlu support system yang akan bisa memotivasi dia. Ayo, misalkan orang tuanya kah, atau gurunya, atau rekan kerjanya. Ketika kita juga melihat ada tanda-tanda orang di sekitar kita yang kelihatannya ini crab mentality misalnya ya, itu kita bisa coba bantu. Misalkan kita tanya, oke, kita bikin plan ya, prioritasmu apa sih? Ya, 2 tahun ke depan, short term, mid term, and long term ya. 2 tahun ke depan kamu mau apa, 5 tahun ke depan kamu mau seperti apa, dan jangka panjang dalam 10 tahun ke depan apa sih yang ingin kamu capai. Coba dibantu dibedah, mungkin sesi ini bisa dimulai dari keluarga sebagai support system atau lingkungan terdekat. Oke, apakah ini juga faktor dari pola asuh mungkin dan juga lingkungan kerja yang semakin berkompetisi begitu ya? Ini juga menjadi salah satu faktornya kah? Iya, bisa jadi juga karena adanya lingkungan kerja, persaingan yang begitu ketat, kemudian orang berlomba-lomba mengambil berbagai macam sertifikasi, tidak hanya dia lulus kuliah mengandalkan ijazah, tapi dia punya
plus-plus yang lain, Iya. misalkan dia punya soft skill yang lain. Nah, ini yang juga kita perlu bentuk ke generasi muda bahwa ayo ketika kamu masa kuliah, jangan hanya datang ke kampus, pulang pergi kampus, kuliah dan rumah. Tapi cobalah berorganisasi, Iya. bergaul, kita mungkin berjejaring, cari kesempatan-kesempatan yang berada di luar kampus. Apakah mencari peluang beasiswa, apakah mencari peluang magang, sehingga kalau pelan-pelan mungkin kita bisa bicara kepada generasi muda supaya mereka lihat bahwa hey, di depanmu ini peluang banyak sekali loh gitu ya. Jangan sampai kita kelamaan tidur, pada akhirnya tadi bergaul dengan lingkungan yang bisa dibilang toksik gitu ya. Kalau berada dalam lingkungan yang crab mentality, pada akhirnya kita jadi terbawa. Udah deh yang tadinya kita mau maju, udah deh mundur aja. Kalau crab kan gitu ya, kepiting udah mau jalan, lalu teman-temannya udah nggak usah apply beasiswa, udah deh kamu nggak usah maju, itu susah. Jadi pada akhirnya dia akan seperti itu. Jadi kalau bisa disarankan juga untuk generasi muda, cari banyak peluang, mumpung di usia produktif. Oke, cari banyak peluang begitu ya Mbak, mengikuti mungkin passion kita seperti apa, jangan sampai melihat kesuksesan teman kita ini menjadi mental kita jadi crab mentality seperti itu ya Mbak. Lalu jadi saya jadi penasaran nih Mbak, mungkin ada yang tidak sadar ataupun mungkin yang sadar sebenarnya kita berada di crab mentality itu ciri-cirinya seperti apa, tapi nanti kita akan membahasnya usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Vinandita Utari selaku psikolog. Baik Mbak Vina, kita melanjutkan kembali. Tadi ada berbagai faktor penyebab dari kita, seseorang mungkin ya, yang merasakan crab mentality. Lalu bagaimana cara kita menyadari bahwa kita mungkin berada di crab mentality ini? Dan bagaimana cara mengubahnya sih Mbak? Ya, ketika kita menyadari bahwa sebelum sampai sadar pastinya kita nggak tahu dulu gitu ya. Biasanya yang tahu duluan adalah yang lingkungan berada di sekitar kita. Sampai menyadarkan kita bahwa hey, ada sesuatu pada dirimu yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan misalkan ya. Tapi secara pribadi kita juga sudah bisa melihat apabila ada tanda-tanda gangguan mood yang pertama. Yang tadinya kita begitu bersemangat, kemudian tiba-tiba tidak menjadi bersemangat. Ada gangguan di rutinitas sehari-hari, di mana yang tadinya kita punya jadwal yang sudah kita susun dengan baik, kemudian kita menjadi abai dengan jadwal tersebut. Kemudian motivasi yang berikutnya yang menurun adalah yang tadinya kita punya pergaulan yang luas, mungkin perlahan kita jadi lebih selektif, lebih pemilih kepada teman-teman yang kita anggap memang cocok sama kita atau yang kita anggap bahwa oh ini bisa jadi circle saya gitu ya. Nah ini coba diperhatikan ketika kita mulai menghindari interaksi sosial, apalagi ketika kita mulai menghindari teman-teman kita yang mungkin lebih maju dari kita. Apakah maju dalam karir, apakah maju dalam pendidikan gitu. Nah, coba direnungkan kembali, mungkinkah kita menghindari orang tersebut apa karena memang kitanya iri terhadap mereka gitu ya, ataukah memang ada rasa kecemburuan yang lain. Iri bentuknya bisa macam-macam, bisa kecemburuan sosial, bisa bentuk pencapaian juga bisa, kemudian yang karir dan pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, apabila ada lingkungan sekitar kita ada orang yang cirinya misalkan ya, kok ini orangnya sepertinya mudah iri, crab mentality, nggak seneng lihat temennya maju gitu ya, justru mentakut-takuti, justru mengajak temannya untuk tidak melangkah lebih jauh lagi gitu. Nah ini kita juga sebagai lingkungan terdekat, kita juga bisa sampaikan bahwa coba deh kamu juga bisa, misalnya kita berikan motivasi ya, tapi tetap harus juga dengan sama-sama dengan yang lain. Artinya motivasi saja dari orang lain itu tidak cukup ketika kita sendiri tidak menyadari bahwa oh ternyata penting ya kalau saya ini mau maju, saya harus merubah mindset saya. Nah biasanya orang-orang yang crab mentality itu adalah yang
dia tidak berkembang mindsetnya ya. Kebalikannya dengan growth mindset. Kalau growth mindset kan adalah orang-orang yang mau maju, pikirannya berkembang lebih luas lagi gitu kan, mencari peluang. Nah kalau crab mentality kebalikannya, dia tidak ingin maju atau dia mau maju tapi ragu-ragu, tapi pada akhirnya mempengaruhi teman yang lain untuk seperti dirinya saja gitu. Jadi kayak ditarik lagi. Oke, baik, saling tarik-menarik begitu ya Mbak ya. Lalu ini kan mungkin jika orang dewasa bisa merefleksikan diri begitu ya Mbak ya. Apa bedanya mungkin dengan anak-anak? Apakah mereka juga merasa adanya crab mentality dan bagaimana cara peran orang tua untuk membuat anak tersebut agar tidak iri melihat mungkin teman-temannya lebih sukses, lebih pintar dan lain sebagainya? Ya, kalau pada anak-anak biasanya lihat di motivasi belajarnya menurun, kemudian prestasinya yang mungkin tadi ranking barangkali rankingnya turun, kemudian produktivitasnya juga menurun. Yang tadinya mungkin dia selain sekolah ikut les atau senang gambar atau kegiatan yang lain, ini ada produktivitas yang menurun. Kemudian lagi dari pola pikirnya lebih cepat menyerah, ya, lebih cepat mungkin nangis atau ngambek atau merasa ada gangguan emosi yang tidak ada sebabnya, ya. Orang tua misalnya bisa merasa bahwa kok nih anak tiba-tiba marah ya, kenapa gitu kan. Nah ini bisa dimulai dari orang tua pelan-pelan diajak bicara bahwa nak kalau misalkan mau apa, jadi sebutkan dreamnya anak. Dreamnya dia mau apa sih, misalnya oh iya kamu mau ikut lomba renang. Oke, sebelum ikut lomba renang pasti ada stepnya dulu ya, kita ikut kelas renang dulu ya. Oke, kalau tidak ikut kelas renang mungkin jangan yang klasikal dulu tapi yang one on one dulu. Semua tarik ke hal yang paling kecil gitu. Jadi intinya kita tetap tanamkan ini dream kamu mau ikut lomba renang, tapi untuk mencapai ke dreammu ini, ke mimpimu ini yang di depan sana, kita harus mundur ya, ikut kelasnya dulu, persiapan baru ikut lomba gitu. Jadi intinya adalah mengajarkan pada anak-anak bahwa kamu punya mimpi. Nah, mimpi ini yang harus digali oleh orang tuanya sama-sama tapinya, dan diberikan intervensi oleh orang tua dan difasilitasi. Oke, baik, difasilitasi, diberikan mungkin semangat juga ya Mbak ya, dan orang tua juga suportif begitu. Lalu Mbak, ini kan banyak sekali ya di sosial media, tentunya orang-orang juga banyak yang flexing, itu juga mungkin menimbulkan crab mentality itu sendiri. Apakah dari sosial media ini selain menjadi faktor penyebab, apakah juga bisa menjadi refleksi kita agar kita juga tidak terjebak dalam crab mentality ini Mbak? Ya, jadi kalau di sosial media itu kan semuanya ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak sesungguhnya demikian gitu ya. Nah, sebaiknya adalah tidak mudah percaya dengan apa yang kita lihat di media sosial. Karena ya kalau betul memang kenyataannya demikian, tapi kalau tidak betul bisa jadi alih-alih orang ingin tampil hebat, tapi sebetulnya dia mungkin menutupi kekurangannya dia gitu. Jadi supaya kita tidak terjebak di dalam crab mentality, kemudian jadi cenderung scrolling, kemudian iri gitu ya karena lihat prestasi orang lain. Coba cari kegiatan lain yang lebih positif atau bergabung dalam komunitas dan coba pikirkan hal-hal apa sih yang bisa saya dapatkan. Atau kita juga bisa justru termotivasi dari orang yang kita lihat. Misalkan di sosial media saya lihat, oh ada peraih beasiswa masih muda, saya mau kayak dia. Ganti pola pikirnya, yang tadi kita cenderung iri, tapi jadi ganti, jadi itu memicu kita untuk memotivasi untuk lebih berprestasi. Oke, baik. Lalu sejauh Mbak Vina melihat begitu ya, banyak sekali mungkin generasi muda yang terjebak dalam crab mentality. Apa sih pesan dari Mbak Vina selaku psikolog agar mereka tumbuh dengan mindset yang kolaboratif dan juga kompetitif dan tidak ada namanya crab mentality ini, Mbak? Ya, bentuklah growth mindset. Growth mindset artinya pikiran yang terus berkembang. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang sangat dinamis, yang bisa berubah. Jangan melihat bahwa saat ini saya seperti ini, tapi lihatlah ke depannya bahwa oh potensi apa yang harus saya kembangkan lagi dari diri saya. Yang berikutnya selain dari motivasi dalam diri, kita juga penting perlunya adanya support system dari lingkungan sekitar. Ya, kita bisa minta bantuan dari orang tua, kakak,
kakak, adik, ataupun keluarga terdekat, tolong bantu saya gitu ya, karena mungkin saya sendiri merasa kurang termotivasi misalnya. Kemudian berproduktiflah gitu ya. Produktivitas itu sangat penting buat generasi muda. Karena apa? Karena dengan berproduktivitas kita bisa menjadi lebih banyak peluang dan tantangan yang masih kita bisa hadapi. Ya, apakah mengikuti kegiatan yang belum pernah kita lakukan, ataukah bergabung dengan komunitas tertentu, atau misalkan mengikuti kursus atau kegiatan tertentu yang sebelumnya saya tidak pernah memikirkannya, misalkan ya. Dan yang berikutnya lagi adalah coba cari lingkungan pertemanan yang memang positif. Kalau kita merasa bahwa lingkungan pertemanan saya saat ini sudah tidak bagus, sudah di lingkungan yang crab mentality semua lingkungan teman-temannya, cobalah beralih cari lingkungan teman-teman yang memang mendukung satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah mintalah bantuan profesional apabila dirasa bahwa saya tidak bisa memecahkan masalah saya ini sendirian. Datanglah ke profesional, bisa datang ke psikolog untuk dimintakan bantuannya untuk ditangani atau diintervensi lebih lanjut. Oke, baik, sangat inspiratif sekali ya Mbak ya. Semoga ini juga bisa membuka begitu ya grow mindset dari generasi muda agar mereka juga bisa memilih produktivitas yang baik dan memilih lingkungan yang baik. Terima kasih Mbak Vina sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas Mbak. Sampai jumpa, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat vertical farming tertinggi di Indonesia. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.